Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran praktikum akuntansi dagang dengan materi laporan arus kas. Kalau yang video pertama itu tentang teorinya, nah sekarang kita lanjut tentang prakteknya ya. Jadi yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah laporan laba ruginya ya. Kalian pernah udah bikin laporan laba rugi kan? Nah, yang hasilnya sekian 774 itu sudah kalian siapkan. Nah, kemudian kalian siapkan di bagian neraca ya. Di bagian neraca itu kan ada neraca perbandingan atau neraca komparatif antara tahun 2016 ya dan tahun 2017. Nah, kemudian kalian dapat dari 2016 itu dari mana? Dari soal yang awal, neraca saldo awal. Kalian tulis di situ ya, di kolom sampingnya 2017 ya. 2017 ini kalian dapatkan dari yang sudah kalian kerjakan setelah kalian mengerjakan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian yang terakhir kan neraca. Nah, sajikan di sini di tahun 2017 dan tahun 2016 kalian sudah sajikan, kemudian kalian bandingkan dan kalian tulis selisihnya. Oke, Ibu contohkan di sini untuk petty cash. Yang pertama, petty cash di tahun 2017 dan 2016 sama, tidak ada selisih. Kemudian di Bank Mandiri di tahun 2017 terdapat saldo Bank Mandiri 910, 923.500. Kemudian di tahun 2016 ada 434, 370, 400. Selisihnya kalian kurangkan di sini jadi 476, 553. Nah, sama dengan yang bawahnya juga. Jadi kemudian kalau misalnya nih di allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang, yang di sini adalah akun kontra. Jadinya dia ada kurung buka kurung tutup, maksudnya berarti dia ada di posisi kredit gitu ya. Nah, di sini ada 14 juta. Kemudian cadangan kerugian piutang di tahun 2016 ada 8 juta sekian. Tetap diselisihkan dan tetap ada kurung buka kurung tutupnya. Selanjutnya kalian kurangkan sampai di bawah ini, sampai di accumulation depreciation equipment. Semua dikurangkan. Di bagian current liabilities dan equity atau utang dan modal juga kalian kurangkan semua di kolom selisih. Nah, kemudian cara yang kedua adalah setelah menyelisihkan, kalian membuat kenaikan atau penurunan dari kas tersebut. Nah, ini contohnya marketable securities. Marketable securities itu kan di sini surat-surat berharga. Surat-surat berharga contohnya ada saham dan sebagainya. Nah, awalnya tahun 2016 itu hanya 156 juta. Kemudian tahun 2017 ada 208 juta. Nah, kayak gini berarti bisa dikategorikan kalau ada pembelian saham lagi di tahun 2017, ya kan? Ketika membeli saham pasti uang kas berkurang, ya. Maka dari itu di laporan arus kas marketable securities itu berkurang atau mengurangi di bagian laba. Sama dengan piutang. Piutang di tahun 2016 itu ada 174 juta. Di tahun 2017 ada 283. Semakin meningkat piutangnya, berarti tidak ada penambahan kas di sini. Ya, otomatis selisihnya itu mengurangi kas, ya. Kecuali kalau misal di tahun 2016 kasnya sekian, nah kemudian di tahun 2017 tinggal 150 juta, berarti ada penambahan kas di situ. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang 2016-nya 8738, 2017-nya 14.162. Cadangan kerugian piutang itu di sini menambah kas karena apa?
otomatis ada cadangan yang ya cadangan kerugian piutang itu kan jika ada piutang yang tidak dibayar kita sudah mencadangkan, ya kan? Otomatis itu akan menambahkan kas. Gitu. Nah, jadi logikanya adalah ketika selisih ini di logika ternyata menambah kas, maka di sini di laporan arus kasnya itu bertambah. Jika ternyata mengurangi, berarti di sini juga berkurang. Gitu. Nah, terus itu berlaku juga buat semuanya, karena ini yang berkaitan dengan kas, ya, baik dari fixed asset, current liabilities, long-term liabilities, equity, dan sebagainya. Oke, itu cara pertama. Kemudian selanjutnya kalian masuk ke laporannya. Nah, laporan arus kasnya yang sudah Ibu jelaskan di teori tadi, itu kalian sudah bisa melihat jika ada beberapa yang mempengaruhi arus kas dari kegiatan operasi. Nah, pertama jelas ada earning after tax atau laba setelah pajak. Kalian tuliskan di sini. Kemudian di sini ada beban-beban yang mengurangi yang kalian bisa tambahkan di sini ya, yang kalian tambahkan di sini. Nah, ini kalian dapat dari mana? Dapatnya dari yang neraca itu tadi. Ya. Nah, setelah kalian melihat dan menonton video sebelumnya, kalian pasti tahu apa aja yang menambah dan mengurangi laporan arus kas dari kegiatan operasional. Oke, nah di sini contohnya depreciation expense building, berarti ada beban penyusutan bangunan. Nah, beban penyusutan bangunan kalian dapat dari neraca perbandingan ya di sini yang buildings. Oke, kita cek coba yang buildings. Nah, di sini yang buildings itu kan ini posisinya di kredit ya. Awalnya di tahun 2016 itu ada 47, di tahun 2017 ada 68. Nah, maka selisihnya di sini tinggal 21 juta. Nah, 21 juta itu akumulasinya akan menambah dari kasnya itu. Oke. Nah, jadi silakan kalian lihat teorinya dulu, kemudian kalian praktikkan. Nah, kemudian kalian tulis dari arus kas kegiatan operasi, kemudian arus kas dari kegiatan investasi, ya, dan arus kas dari kegiatan pendanaan, ya. Nah, kalau arus kas dari kegiatan investasi itu di sini kan ada penjualan vehicle. Nah, itu akan menambah kas. Kalau membeli kendaraan, ya, membeli aset lah ya, itu akan mengurangi kas. Nah, kemudian kalau yang di sini cash payment bank loan berarti maksudnya adalah kalian itu pendanaan meminjam uang dari bank sebesar 75 juta gitu. Nah, nanti akan ketemu arus kas dari kegiatan pendanaan, arus kas dari kegiatan operasi dan investasi. Nah, dari teori itu kan rumusnya arus kas kegiatan operasional dikurangi arus kas kegiatan investasi dikurangi arus kas dari kegiatan pendanaan, maka akan ketemu arus kas di bulan Desember 2016 gitu ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ini ada saldo kas per tanggal 1 Desember 2016 dan saldo kas per tanggal 31 Desember 2016. Ini kalian dapatkan dari neraca ya, neraca yang ada di kas yang di depan ini nih. Kas yang ini nih, ini ya di tahun 2017 dan di tahun 2016 nih. Dia ada sejumlah 439 dan 930. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dipahami lagi. Apabila masih kurang paham, silakan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.